Terus Tunaiden atau iyi günler. I can't forget the day we met. Your eyes so blue, me pressing through. I can't forget the day we met. Your smile so bright, it made me swoon. Our love is like a summer's day, hot and endless in a magic way. Whenever I see you, all I can think is my summer love. Been waiting for you, my love. My summer love. Been waiting for you, my love. I can't forget the day we met. You looked so fly in your red Corvette. Your hair, your look, your everything. When I see it all, I knew that you were mine. I'm in love with your hair, your lips, your silhouette in the moonlight shine. With my love, you won't ever be alone. My summer love, been waiting. Halo guys, kembali lagi di channel kami. Tapi video kali ini aku sendirian guys, karena aku mau buat video tentang pengenalan beberapa kata-kata Turki yang dipakai sehari-hari. Mungkin kalian ada yang sering dengar tapi nggak tahu artinya. Nah, jadi di video ini aku bakal jelasin beberapa kata biar kalian juga kita sama-sama belajar gitu ya. Jadi kayak aku bukan mempergurui kalian atau kayak aku sosokan mentang-mentang udah bisa bahasa Turki terus kayak sosokan gitu. Jadi kayak aku lebih kita belajar sama-sama. Kalaupun aku nanti ada salah, siapa tahu kalian lebih tahu, kalian bisa komen, kalian bisa benerin. So, kita lanjut ke videonya. Oke guys, jadi aku udah buat beberapa catatan biar tertata gitu ya nanti pembahasan di video ini. Jadi yang pertama kita mau bahas itu pengucapan salamnya orang Turki. Jadi kayak ini udah kayaknya hampir semua orang tahu deh, kalau udah tahu Turki ini pasti tahu kata-kata ini, yaitu merhaba. Merhaba kayak hai atau halo gitu ya. Cuman selain merhaba biasanya mereka yang mengucapnya selam. Kayak selam atau merhaba itu mirip kayak hai, halo gitu. Terus ada juga biasanya mereka kalau misalkan ketemu nih di jalan atau misalkan lagi telepon atau apa gitu biasanya ngucapin salam yaitu assalamualaikum. Atau misalkan ketemu misalkan nih aneh ketemu temannya paling bilangnya pasti biasanya bilangnya assalamualaikum abla atau assalamualaikum abi gitu. Terus biasanya kalau mereka udah ngucapin kayak salam gitu pasti biasanya mereka selalu nanyain nasesen. Nasesen itu kayak apa kabar, kalau kayak kita apa kabar kayak kita. Jadi mereka biasanya nasesen. Terus atau bisa juga mereka biasanya bilang abi sen nasel atau bugun sen nasel gitu. Jadi nasel itu kayak gimana atau kayak gimana kabar kamu hari ini gitu. Nah terus nanti setelah itu biasanya abis nasesen terus nanti misalnya kan kita ditanya nih nasesen terus nanti kita jawabnya iyem atau ben iye. Iye itu artinya baik, iyem aku baik. Jadi belakangnya ditambahin m. Jadi iyem. Atau biasanya mereka juga jawabnya iyem çok syukur. Çok syukur tuh kayak alhamdulillah baik-baik aja. Kayak gitu guys. Terus biasanya nanti kita nih nanya balik ke orang itu. Jadi kayak iyem sen nasıl. Jadi sen nasıl, sen itu kamu, nasıl itu gimana. Jadi kalau kamu gimana gitu, bahasa sehari, bahasa enaknya tuh gitu kayak sen nasıl. Terus nanti abis itu si orang itu jawabnya kayak ben de iyem teşekkürler. Kayak ben de, ben itu aku, de itu juga, jadi ben de itu aku juga. Atau sen de kamu juga. Jadi de itu bisa dipakai untuk juga. Terus nanti biasanya mereka kalau udah gitu udah deh ngobrol kayak gitu. Terus nanti abis itu nanya ne haber, ne var, ne yok. Ne haber itu kayak ada kabar apa yang ada, apa yang nggak ada gitu. Ne var misalkan kayak ada kabar apa gitu. Ne yok biasanya mereka basa-basinya gitu. Ne haber, ne var, ne yok. Yok itu kayak bukan atau enggak. War itu kayak
ada nggak gitu. Terus habis itu udah deh, biasa mereka ngobrol kalau udah selesai, kalau udah mereka selesai ngobrolnya, terus kayak mereka nanti mau titip salam sama keluarganya mereka. Biasanya mereka gitu kalau udah habis ngobrol nih, misalkan nih Ahmed ketemu sama sepupunya gitu, terus nanti udah selesai ngobrol, nanti mereka selesai ngobrol pasti kayak Senin ane baba salam soile, itu kayak ane baba kamu salam ya gitu. Jadi kayak misalkan nih Ahmed lagi nepon ane kayak gitu kan, terus nanti pasti ane bilang Rabia salam soile gitu, misalkan titip salam untuk Rabia gitu, jadi salam soile. Oke, lanjut. Terus yang pasti udah nggak asing lagi dan pasti kalian juga udah banyak tahu, yaitu tesekur eredem sama tesekuler. Bedanya tesekur eredem itu terima kasih. Kalau tesekuler itu bahasa kayak singkatannya gitu, jadi kayak makasih gitu. Kayak kalau tesekur eredem terima kasih, kalau tesekuler itu kayak makasih, bahasa singkatnya. Itu tadi perbedaan tesekur eredem sama tesekuler. Terus misalkan nih ada yang bilang çok teşekkür ederim atau çok teşekkürler. Çok itu artinya banyak guys, atau too much kalau bahasa Inggrisnya. Jadi çok teşekkür ederim kayak terima kasih banyak gitu. Atau çok teşekkürler itu makasih banyak gitu singkatannya. Dan balasannya itu rica ederim. Jadi misalkan teşekkürler atau çok teşekkür ederim itu kita balasnya rica ederim, itu artinya sama-sama atau you're welcome. Terus lanjut. Dan ada juga kayak ucapan yang kayak günaydın. Günaydın itu selamat pagi. Itu biasanya kalau kita tidur di rumah mertua atau nanti kita bangun pagi, itu pasti kita bilangnya günaydın. Terus tünaydın atau iyi günler. Tünaydın atau iyi günler itu kurang lebih sama kayak selamat siang. Terus iyi akşamlar. Iyi akşamlar itu artinya selamat sore. Jadi sini walaupun datangnya mereka ke rumah gitu kan, berkunjung jam 8 malam atau misalkan mau pulang terus nanti jam 10 malam, berarti mereka bilangnya iyi akşamlar, bukan iyi geceler. Kalau iyi geceler itu selamat malam untuk kayak lebih ngucapin untuk mau tidur, atau misalkan udah tengah malam banget mereka bilangnya iyi geceler. Tapi kalau masih jam 10 atau jam 8, jam 9 malam itu mereka bilangnya pasti masih iyi akşamlar. Jadi iyi geceler itu lebih kayak mau tidur, udah kayak jam-jam tidur itu baru iyi geceler. Terus untuk ucapan selamat datang, biasanya kalian sering kan lihat aku di video. Misalkan aku datang ke rumah Ane, atau misalkan ada tamu yang datang ke rumah aku, pasti aku bilangnya hoş geldin. Hoş geldin tuh kayak selamat datang gitu guys. Tapi kalau misalkan satu orang, tapi kalau misalkan 2 orang, aku pasti bilangnya hoş geldiniz. Itu lebih dari 2 orang. Terus nanti jawabannya hoş bulduk gitu. Terus kalau misalkan mau pulang atau udah selesai atau misalkan mau pergi, kayak misalkan setiap video aku pasti aku selalu bilangnya hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz itu kayak see you, kayak see you later. See you later kayak sonra görüşürüz. Terus misalkan nih kita lagi ngerjain sesuatu, misalkan aku nih lagi masak gitu kan, terus nanti Ahmed datang kayak nanyain lagi apa, terus dia lihat aku lagi masak atau aku lagi bersih-bersih, pasti mereka bilangnya kolay gelsin. Jadi ini kayak kata-kata untuk mendoakan, biasanya mereka kolay gelsin, semoga pekerjaan kamu dimudahkan, selalu mereka bilangnya kolay gelsin. Terus misalkan juga kita bantuin orang atau bantuin teman, bantuin Ane atau bantuin siapa aja, atau kita lagi masak atau pokoknya yang kita lakukan menggunakan tangan kita, mereka pasti bilangnya Elena sağlık, semoga tangan kamu disehatkan. Jadi misalkan Ane lagi masak nih, terus aku bantuin Ane, terus nanti kalau udah selesai pasti Ane bilangnya Elena sağlık. Atau misalkan kita lagi masak buat seseorang, nanti mereka selesai makan mereka pasti bilangnya teşekkürler Elena sağlık gitu. Terus nanti kita jawabnya, kalau misalkan untuk makanan, kita nyiapkan makanan terus mereka nanti selesai makan mereka bilang Elena sağlık, kita jawabnya afiyet olsun, itu kayak selamat makan. Jadi afiyet olsun itu selamat makan.
Tapi kalau mereka bilang Elena Salaknya untuk kita bantuin mereka kayak cuci piring atau kita lagi bersih-bersihin rumah, terus mereka bilang Elena Salak, kita jawabnya cuman Rica Iderem. Nah guys, jadi itu beberapa kata pengenalan bahasa Turki untuk sehari-hari, atau kayak mungkin kalian bisa ucapin ke teman-teman yang orang Turki kalian, atau misalkan teman-teman yang lagi sesama belajar bahasa Turki, mungkin kalian bisa latihan lewat itu, atau bisa kalian pelajarin pakai setiap hari, kayak misalkan sesama teman nih yang suka sama Turki, kayak gunain bahasa-bahasa ini sehari-hari kalian sama mereka, itu kayak kayak lebih bikin kalian terlatih untuk ingat bahasa-bahasa Turki. Karena kalau misalkan kalian nih udah tahu tapi kalian nggak mempraktekkan itu ke sehari-harian kalian, pasti nanti kalian bakalan lupa lagi gitu. Jadi kayak misalkan sering nih yang kalian gunain tiap hari, terus habis itu ternyata malas lagi, jarang dipakai lagi untuk beberapa bulan, terus akhirnya lupa gitu. Jadi saran aku, kalau kalian memang mau belajar, kalian belajar dan kalian hafalin, dan itu juga dipakai untuk sehari-hari. Entah kalian mau pakainya ke sesama teman yang suka negara Turki juga, atau sesama teman yang lagi belajar bahasa Turki juga, atau kalian punya teman Turki, atau kalian nggak punya teman yang belajar bahasa Turki juga, atau nggak punya teman juga orang Turkinya, kalian ngomong aja sama diri sendiri guys. Aku juga dulu kayak gitu, jadi kayak mungkin kayak orang gila gitu kali ya, kayak nggak jelas ngomong sendiri. Tapi kalau kalian nggak punya teman yang pengen belajar bahasa Turki, atau kalian nggak punya teman orang Turki aslinya, ya udah kalian ngomong sama diri kalian sendiri aja. Kayak kalian ngomong Günaydın, Günaydın, sen nasıl, iyiyim, ben nasıl. Ngomong sama diri sendiri aja kayak gitu, nggak apa-apa, dilatih. Kalau kalian nggak punya orang, ya udah kalian pakai diri kalian sendiri aja untuk belajar kayak gitu kan. Karena kita nggak bisa juga maksain harus punya teman orang Turki, atau kita nggak bisa maksain kita punya teman yang bisa belajar bahasa Turki. Jadi kayak se-enjoy-enjoynya aja kalian. Jadi saran aku, kalau kalian belajar bahasa Turki, kalian tuh harus enjoy sama yang kalian pelajarin itu. Kayak misalkan aku nggak bisa banget belajar kalau misalkan harus privat, harus les, harus ke sekolah kayak gitu, yang punya tugas, punya PR. Aku bukan tipe yang kayak gitu. Jadi aku lebih kayak yang tipe yang enjoy, kayak nonton film atau dengerin lagu gitu. Kayak lebih mending aku kayak mendengar, ngamatin, terus aku ingat, terus aku praktekin. Jadi kalian jangan kayak cuma nonton, cuman tahu tapi kalian gak praktekin, nanti pasti kalian bakalan lupa lagi sama kata-kata yang kalian udah pelajarin. Jadi guys, untuk video kali ini sampai di sini dulu. Menurut kalian konten ini dilanjutin apa enggak? Kayak kita sama-sama belajar bahasa Turki, kayak apa yang aku tahu aku share ke kalian, atau misalkan kalaupun kalian ada beberapa hal yang tahu, kalian bisa komen di bawah. Atau misalkan kalian pengen tanya sesuatu tentang bahasa Turki ini nih, kalau gini nih pengucapannya gimana ya, kalian bisa juga komen di bawah. Siapa tahu aku bisa bantu, karena yang kita pelajarin sama yang kita bener-bener ngejalanin sehari-hari di sini sama orang-orang yang Turki di sini itu ada juga yang beda. Kayak misalkan kita tuh bahasa gaulnya mereka gitu loh, kayak bahasa sehari-harinya mereka. Mungkin kalau yang di film itu bahasa Turki yang baku gitu kan, tapi kalau misalkan yang sehari-hari itu bahasanya lain lagi. Siapa tahu aku bisa share ke kalian. Jadi kalau kalian suka sama video ini, kalian komen kira-kira nanti kita bahas bahasa Turki itu, kita bahas yang apa lagi, apakah pengenalan penyebutan nama kayak abi, abla, anne, baba itu apa-apa aja, atau kayak bahas benda-benda kayak dolap, sandal, meja, tabak, bardak. Jadi menurut kalian nanti pembahasan setelah ini kita mau bahas videonya tentang pengenalan bahasa Turki yang gimana. Kalian bisa kasih saran juga. Oke guys, untuk video ini kalau kalian suka jangan lupa di like, kalian juga komen. Jangan lupa juga yang belum subscribe, kalian subscribe. So, thanks for watching. Bye bye. Hadi görüşürüz.